Oke, halo semuanya. Setelah 2 bulan lamanya saya nggak bikin video dan mungkin sibuk juga di pekerjaan dan di tempat yang sekarang. Ini juga mungkin teman-teman baru pertama kali lihat video dengan background kayak gini di video yang saya, karena mungkin di video-video yang sebelumnya belum ada background ini. Karena di 1 bulan ke belakang ini juga saya sibuk untuk nempelin stiker dinding untuk ya mempercantik kamar gitu. Dan kali ini kita akan membahas satu video yang mungkin ini akan menjadi sedikit jawaban dari teman-teman, karena ini akan membahas juga kisah masa lalu saya yang mungkin dulu ngotot banget pengen ke UI tapi nyasar malah ke UGM. Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke, halo semuanya. Sebelumnya mungkin beberapa di antara kalian ada yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Perkenalkan, saya Sabit dan saya mungkin akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak muda dan kepemudaan, membahas mengenai dunia kampus dan juga jurusan ataupun semua yang berkaitan dengan anak muda. Jadi kalau misalnya kalian memang anak muda dan tertarik dengan isu-isu kepemudaan, gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat belakangan ini, dan mungkin kalian juga lagi mengalami fase-fase di mana kalian kelas 3 udah UTBK gitu ya, dan lagi nyari universitas mana yang cocok untuk kalian selanjutnya. Sedikit flashback di tahun 2016, di mana pada saat saya kelas 3 dulu, itu juga saya mengalami fase di mana saya bingung ambil universitas apa, dan saya juga belum tahu kira-kira saya mau ngambil jurusan apa. Tapi pada tahun 2018 ketika saya kelas 2, dan mungkin ini akan menjadi titik di mana saya akhirnya tahu mau kemana, adalah pada saat saya nonton satu video dari Andika Putra Sudarma namanya. Beliau adalah mahasiswa berprestasi tingkat nasional yang waktu itu kebetulan videonya saya tonton. Jadi karena dialah saya akhirnya pengen masuk ke Universitas Indonesia. Ditambah ada beberapa daftar peringkat universitas terbaik di Indonesia, dan kayaknya UI belum pernah keluar dari 3 besar gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Nah, semenjak itulah akhirnya saya memutuskan untuk oke, kayaknya UI baik juga nih, bagus juga gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya milih SNMPTN dulu itu di UI, kemudian SBMPTN juga di UI, dan sampai saya ikut SIMAK UI. Dan tahu nggak teman-teman, ketiga tes itu saya nggak masuk. Saya dapat merah dan saya dinyatakan nggak keterima masuk ke UI lewat jalur manapun. Karena memang waktu itu juga mungkin banyak faktor, karena SMA saya dulu pernah nolak atau pernah nggak ngambil UI walaupun dia ternyata udah diterima, atau mungkin karena alasan-alasan lain saya juga kurang paham. Tapi yang jelas saya ikut 3 jalur masuk ke UI dan semuanya ditolak. Saya ikut beberapa jalur lain kayak misalnya UNES, UNS, terus yang swastanya juga saya ikut di UAD, sama saya masuk di Trisakti, Universitas Trisakti. Cuman karena Trisakti biayanya mahal banget, akhirnya nggak saya ambil. Saya juga sempat diterima di kampus swasta di Jogja namanya Universitas Teknologi Yogyakarta atau UTY. Di tahun 2016 itu saya nerima undangan dari UTY dan dapat beasiswa 4 tahun gitu untuk jurusan manajemen. Cuman kembali lagi, karena waktu itu saya belum pengen untuk kuliah di sana, dan saya juga masih kepengen gitu ya untuk kuliah di UI, akhirnya nggak saya ambil. Padahal waktu itu mungkin lagi hektik-hektiknya, dimana semua orang itu ya udah pada mulai keterima, udah pada mulai mempersiapkan masa-masa awal perkuliahan gitu. Cuman pada saat itu saya masih belum juga punya universitas karena nggak diterima dimanapun. Saya juga padahal dulu itu pengen masuk ke STAN, cuman karena beberapa alasan dan orang tua juga belum mengizinkan, akhirnya saya nggak ambil ikut STAN. Dan akhirnya karena ditolakin terus di beberapa universitas, mungkin sampai 7 kali, saya akhirnya milih untuk bikin kartu kuning atau kartu siap kerja. Jadi kalau teman-teman belum tahu, kartu kuning itu bagi kalian yang lulusan SMA atau SMK dan kalian pengen kerja, itu kalian wajib punya kartu kuning namanya, atau kartu siap kerja. Mungkin nggak wajib juga sih, tapi waktu itu memang disarankan untuk punya kartu itu, dan kartunya harus bikin gitu di kabupaten dimana kalian tinggal, dan ya tinggal datang ke dinas ketenagakerjaan terus bilang mau bikin ini dan lain sebagainya, nanti kartunya jadi. Waktu itu saya sudah punya kartu itu gitu, karena ya udah putus asa, udah ditolak 7 universitas,
belum masuk juga, ya udahlah saya putuskan untuk kerja aja 1 tahun dulu gitu. Tapi ternyata ada ajakan gitu dari teman saya yang namanya Ridayat. Jadi saya berterima kasih banget kepada Mas Ridayat karena dia telah mengajak saya untuk ikut UTUL 2 atau ujian tulis 2. UTUL 2 UGM waktu itu diselenggarakan kayaknya paling akhir gitu ya. Karena waktu itu ya memang masa-masa pendaftaran mahasiswa baru itu hampir ditutup gitu atau hampir selesai. Jadi waktu itu ada UTUL 2 dan ada beberapa tes lain mungkin di perguruan tinggi lain, saya juga kurang tahu. Cuman memang itu sudah di tahap akhir, di tanggal akhir. Jadi ya udahlah, saya putuskan untuk ikut UTUL 2 dan saya bilang ke diri saya sendiri, juga ke orang tua, ke ibu. Saya bilang kalau misalnya tes ini nggak masuk, ini akan menjadi tes terakhir saya di tahun ini. Dan kalau misalnya ini nggak masuk, ya udah saya kerja aja gitu. Saya kerja dulu 1 tahun sambil belajar dan lain sebagainya. Akhirnya singkat cerita, saya ke Jogja sendirian. Saya naik kereta, itu naik kereta pertama kalinya, naik kereta jarak jauh ke Jogja. Dan di sana juga kebetulan ada kakak tingkat, jadi saya nginep di dia. Dan besoknya tes lah gitu ya, karena memang waktu itu UTUL 2 soalnya mungkin 11-12 sama SIMAK UI yang sama-sama susahnya. Dan nggak tahu kenapa soal bagian matematika dasarnya itu kayak susah aja gitu, kayak dari 10 itu mungkin cuma 1-2 yang bisa dikerjain. Sisanya ngitung kancing gitu. Nah, karena ada sistem penilaian di mana benar itu plus 4 dan salah itu minus 1, akhirnya ya mungkin saya mikir-mikir lagi, mungkin yang bikin saya nggak lolos di tes-tes sebelumnya itu karena ngeberanikan diri untuk ngejawab padahal belum tentu jawabannya bener gitu. Dan akhirnya di tes ini ya udah saya fokus ke jawaban yang saya yakin ini jawabannya bener, ya udah saya isi gitu. Untuk jawaban yang saya belum yakin dan takut salah, saya nggak jawab atau kosongin, karena kalau misalnya kalian nggak jawab itu kosong nilainya atau nggak dikurangin sama sekali. Nah, singkat cerita udahlah saya tes nothing tulus, saya tes apa adanya gitu ya, saya bismillah aja, selesailah waktu itu. Dan besoknya saya langsung pesen tiket pulang. Waktu itu kalau nggak salah pengumumannya itu 1 minggu setelah tes atau 9 hari ya, saya lupa, pokoknya sekitaran 7-9 hari lah. Nah, pada saat pengumuman itu saya inget banget, saya di kamar ibu, saya buka laptop, saya sama ibu buka pengumumannya, saya masukin username, password, dan lain sebagainya, sampai akhirnya dilihatlah hasil tesnya. Dan ternyata kali ini pengumumannya itu warna hijau, atau pengumumannya itu nandain kalau saya diterima. Dan saya diterima di D3 Kearsipan Sekolah Vokasi UGM. Nanti di video yang lain saya akan jelaskan kenapa saya ngambil arsip dan apa uniknya arsip itu ya. Dan mungkin sebagai penutupan dan conclusion juga dari kisah cerita ini adalah bagi kalian yang mungkin punya universitas impian gitu, kalian juga pengen masuk ke sini, kalian pengen ke ITB, ke UI, atau kemanapun universitas yang kalian inginkan, kalian itu punya jatah gitu untuk bisa masuk ke universitas itu. Ada beberapa orang yang mungkin kalau misalnya nggak ke universitas ini, kayaknya nggak dulu deh, mending fokus belajar dan sebagainya. Cuman kalian punya pilihan gitu. Entah kalian mau maksain ke situ terus, walaupun kalian sudah gap year mungkin 2 tahun, atau mungkin lebih parahnya 3 tahun. Cuman pada akhirnya kalian itu punya pilihan. Entah kalian mau maksain diri untuk tetap ke sana, atau menerima hasil yang udah kalian dapat. Kalau dalam case saya yang waktu itu mungkin saya nggak ngelihat gambaran secara umumnya. Kalau misalnya saya tetap maksain di UI, ya saya ternyata nggak bisa ke sana gitu. Karena jurusan yang saya mau itu manajemen di UI, yang mana kalau misalnya dibandingin itu tuh lebih kecil gitu peluangnya untuk saya masuk, karena ya tingkat untuk masuk ke sana itu berapa banding berapanya itu kecil banget gitu. Jadi kemungkinannya kecil kalau misalnya nilainya itu nggak terlalu bagus, dan saya tahu kapasitas diri saya mungkin cuman sekian dan ternyata UI-nya minta sekian, ya udah akhirnya saya mau nggak mau ya harus mengikhlaskan. Tapi yang harus kalian catat adalah jangan nyerah pada satu tes aja. Kalian harus cobain juga beberapa tes lain yang masih memungkinkan kalian untuk masuk ke universitas itu. Kayak saya dulu itu nyobain SNMPTN, SBMPTN, sampai ke SIMAK UI, dan saya udah nyoba 3 kali dan 3-tiganya menolak gitu. Jadi ya saya nggak terlalu nyesel banget gitu ya kenapa nggak nyobain jalur ini, karena saya sudah nyobain semuanya dan tetap
gagal. Ya mau nggak mau saya harus terima kegagalan itu gitu, dan hidup ya harus tetap berjalan gitu. Akhirnya mungkin dari beberapa pilihan yang kalian punya, kalian harus mengikhlaskan barangkali apa yang kalian mau dan apa yang Tuhan pengenkan, apa yang Tuhan inginkan itu berbeda, dan kalian percaya aja apa yang Tuhan pengen kasih ke kalian itu jauh lebih bagus, jauh lebih indah, dan jauh lebih better dari apa yang kalian inginkan. Karena ya kalau kepinginnya Tuhan itu dia mengabulkan apa yang kita butuhkan, dan dia itu tahu apa yang terbaik untuk kita gitu. Kalau misalnya ternyata di tengah-tengah jalan kalian masih ada kepengen, kalian masih penasaran, atau kalian masih punya rasa kayaknya tahun depan mau nyoba lagi deh, walaupun posisinya kalian udah masuk ke universitas A mungkin, ya kalian boleh-boleh aja dan sah-sah aja. Tapi yang jelas kalian harus ikutin dulu alurnya Tuhan yang mungkin nggak kalian ketahui gitu. Kayak saya dulu pengen banget ngotot kuliah di UI gitu, sampai akhirnya malah nyasar ke UGM. Tapi ternyata pas di kuliah saya jadi ketua umum di HMKI atau Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia, yang isinya itu ada UI, UGM, UB dan Undip gitu. Jadi saya mau nggak mau ya harus main ke UI, saya main ke Undip juga, saya bergaul sama mereka. Dan kalau misalnya saya di UI mungkin belum tentu saya jadi ketua gitu, karena ya banyak faktornya gitu. Jadi entah jalan mana yang terbaik, kalian percaya aja jalannya Tuhan itu yang paling baik gitu. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa untuk terus berdoa dan yakinin diri kalau misalnya apa yang udah kita jalanin, apa yang udah kita usahain itu kalian udah ikhtiar dan tawakal secara maksimal. Masalah hasil biar Tuhan yang menentukan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya yang membahas mengenai jurusan saya pada saat D3 dulu, yaitu arsip atau kearsipan. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih dan bye-bye.